Untuk yang berhasil menebak imposternya, kalian akan mendapatkan 50 poin. 50.000. Indonesia. Aduh, jahat. Gua ya. Hijau. Halo Sobat Bola, apa kabar semuanya hari ini? Hari ini ada yang beda loh di Demam Bola. Kalau biasanya kita podcast, kita mau bikin sesuatu yang baru dan beda pastinya. Jadi, kalian harus siapin semangatnya untuk ketemu James Purba. Ada Iman Huba. Ada Labib Sadat. Dan juga ada Walman. Selamat datang di Demam Bola Squad. Apa kabar semuanya hari ini? Baik. Gimana nih first impressionnya tentang Demam Bola Squad? Acara baru kita yang ini. Gak sabar. Maksudnya gak sabar. Oke. Jadi Sobat Bola, di Demam Bola Squad ini kita bakal lakuin hal yang seru bareng dengan para pundit kesayangan Sobat Bola dan trio kantoran. Tepuk tangan untuk mereka semua. Nah, di Demam Bola Squad ini kita akan menguji para Demam Bola Squad tentang pengetahuan sepak bolanya. Dan untuk episode pertama ini, Profesor Dembol akan ajak kalian main Who's the Imposter? Udah siap ya untuk mengungkap siapa mata-mata di antara kalian? Sudah siap. Oke. Siap. Sebelum main, nah kita yang penting ada rulesnya dulu nih. Rules pertama, di putaran pertama kalian harus menyebutkan satu clue. Di putaran kedua, kalian harus menyebutkan ciri-ciri yang lebih detail tentang apa yang kalian dapat nanti. Siap. Oke, di putaran ketiga silakan kalian menyanggah dan menuduh teman-teman di samping-samping kalian. Waduh, kita diajarin nuduh di sini. Oke, di putaran keempat kalian harus menyebutkan ciri-ciri yang lebih detail lagi. Dan di putaran kelima, kalian akan vote teman-teman kalian siapa ya imposternya. Untuk yang berhasil menebak imposternya, kalian akan mendapatkan 50 poin. 50.000. Prof. Ya, Adir. Jadi kalau seandainya kita menang dapat hadiah uang jutaan rupiah nggak? Dapat hadiah terbang langsung ke Arab Saudi. Kan mainnya di Indonesia ya? Langsung ke GBK nanti. Langsung ke GBK. Iya. Kalau yang kalah, bakal ada hukuman yang harus kalian terima. Nah, gitu Hukumannya loh. apa hukumannya? Ada rahasia nanti. Hukumannya itu akhir. Mana Prof? Gak ada Prof. Ada. Dari kertas yang kalian ambil ini, ada 3 kata yang sama dan 1 kata yang berbeda. Yang berbeda itu imposternya. Oke, silakan dibuka kertasnya. Kalian Tadi udah buka Prof. Ya udah langsung buka langsung. Kita mulai dari Oke, kita mulai dari putaran pertama. Silakan menyebutkan 1 clue. Oke. Mulai dari James Purba. Indonesia. Aduh. Gua ya. Ya. Asia. Gua. eh, Thailand. Gua ya. Hijau. Bodoh amat. Bodoh amat. Atlas. Bodoh amat. Kan terserah bebas ya. Itu sepak bola kan bukan tentang mangrove. Kita lanjut ke putaran kedua. Ini Sebutkan roman-romannya ciri-ciri Walman ini yang jadi imposter ini. ciri-ciri yang lebih detail. Tiba-tiba hijau masa. Bayar. Harga Manggala. Lebih detail. Itu kan sebuah Itu detail. Ya. berlangsung. Jalil. Gua ya. Warna lagi gua kepret warna lagi lu. Kompetisi. Waduh. Silakan tuduh dan sanggah. Ayo coba. James, kira-kira siapa yang mencurigakan di antara mereka bertiga ini? Masa aku sih Prof? Siapa? Jadi mau siapa dulu? Jadi mau siapa dulu? Kalau saya Prof, Ya. kalau Profesor di sisi saya, di posisi saya akan mengarahkan Profesor untuk menyalahkan Iman Ubah-ubah. Silakan. Iman Ubah-ubah. Kalau saya akan menyalakan Diri saya sendiri. Walman. Jelas Walman. Jelas Walman. Walman, Kalau gua menyalakan Uba. sanggah dong. Lu kan tertuduh. Lu tertuduh. Oh, kenapa? Gua Kan pernah. lu. Gua Pembelaan. Jangan pembelaan, men. Gua sama Labi, Walman. gua sama Labi menuduh dulu. Editor. Ada pembelaan. Ini bacakan. Editor, ini. Dia ngomong apa? Lihat Walman tuh. Lihat. Ntar dulu. Gua cari pembelaan dulu. Oke, silakan.
Masa ngeliat lidah, ngeliat lidah. Ngeliat mulut. Makin ketahuan dong. Iya, lagi ketahuan sama Padahal kan Davidnya. gua awalnya Iman ubah-ubah. Ya hijau karena lapangan. Oh. Lapangan bener kan? Mind blowing. Mind blowing. Betul nggak? Mind blowing. Bisa jadi bohong hijau. Enggak dong. Ini Oke. sih gua kelihatannya Prof. Gua akan mengubah tuduhan gua ke Iman ubah-ubah. Oh gitu. Iya. Tadinya awal gua merasa bahwa apa yang disampaikan oleh Walman itu menjanjikan ya. Iya. Ternyata sampai sekarang gua memerhatikan ya jawabannya Walman. Emang kosong. mencurigakan ya. Iya. Kayaknya emang dia mencoba mengecoh. Betul sekali. Iya. Kayaknya Iman ubah ini. Kan lu emang dia tuh mengecoh. Enggak udah lu. Oke, langsung saja ya. Gua tetap masih gak Iman sih, tapi gua pindah ke Walman. Ke ya. gua. Walman. Oke. Lu ke siapa, Bib? Gua Walman. Lu ke gua. Iya. Lu? Ke diri sendiri. Oh, tidak bisa. Saya ke James Purba. Berarti yang tertuduh James tertuduh 1, Iman 1, Labib 0, Walman 2. Oke, coba Walman. Walman yang bukan- tertuduh 2. Iya. Bareng-bareng dong. Lu yang tertuduh. Lu tertuduh paling banyak. Oke. Lu apa? Asian Cup. Iya, Ya. udah bener. Jadi jawaban yang benar adalah AFF. Walman, gua tertuduh Walman. AFF saya bisa ngegocek ya adik-adik. Ngomong-ngomong nih guys, Iya. masalah kan bentar lagi juga ada Piala AFF nih. Yes. Katanya Betul, mau Prof. digelar nih. Betul. Ya, Prof. Nah, kita kan udah tahu nih kalau timnas Indonesia tuh banyak orang bilang lagi naik kelas. Iya. Ya kan? Buktinya kita bisa lolos semua kategori, hampir semua kategori ke Piala Asia lewat jalur kualifikasi. Iya. Iya, betul. Nah, Pinter ya profesornya ya. Betul. harus pinter dong, udah botak di belakang kayak gini. Oh, iya, Wah, iya, bener, Profesor bener, demam bener. bola. Oh, Profesor Dembo. Banyak netizen yang masih menyoroti sosok Sinteyong. Belum bisa nih katanya trofi untuk Indonesia nih. Oke. Katanya. Nah, menurut kalian berempat, kira-kira apakah ini saatnya si STY membawa timnas Indonesia menjuari kompetisi AFF biar bisa dikatakan sebagai rajanya Asia Tenggara sekaligus membungkam para hatersnya? Kalau gua sih Sebentar, Bib. Apa? Lu kan pasti kalau untuk jawaban udah spesifik ya. Oke. Ya kan? Pasti. Jadi bagaimanapun caranya Jangan. di games ini, minimal mulai squad ini. Oh iya, benar, kita benar, harus benar. memberikan kalau ada Kesempatan. pertanyaan ya, kita harus memberikan kesempatan Ya. kepada impostor. Kebetulan 0. Baik, ya. baik, baik. Sehingga alangkah lebih bijak apabila kita memberikan kesempatan kepada Walman untuk menjawab ya. Silakan Walman. Kalau menurut gua ya pasti harus banget itu. Tolong susah ya ngomong gitu Susah, kan. susah. ya. Tolong editor ya, edit ya. Editor tolong banget nih. Kacau banget sih. Lanjut lagi Bang Walman. Ayo. Kalau menurut gua sih ya STY harus bisa membuktikan bisa membawa timnya untuk lebih baik lagi sih dalam permainan nanti untuk KFF. Padahal kita aja gelar bukan cara bermain. Gelar kan? Gelar tapi Tapi benar. Ya kan? Benar, kan? Berarti jawaban yang tadi disampaikan oleh Bung Walman itu adalah jawaban yang realistis. Realistis. Ya. Iya, benar. Jadi untuk STY nantinya bisa memberikan yang terbaik Yang ya. terbaik. Oke, kita lanjut ke games kedua. Silakan. Semoga Oke. ayo dong. Aduh, kebaca lagi. Walmen. Oh iya. Wah, sobat demam bola, tahu nggak sih? Aku bingung ini mau gimana. Ini dia. Pasti sebelah kiriku paling kiri tidak tahu. Sebutkan ciri-ciri yang lebih detail. Oke. Walman. Orange. Orange warnanya Oke. gue. Tampan. Oke. Bener lagi. Sudah. Di dinding. Dia suka puasa. Bentar deh, ini game sepak bola atau game seputar keimanan sih? Ajam. Oke. Ini main bola. Silakan tuduh dan sanggah. Ayo. Walman siapa kira-kira imposternya? Labib. Oke. James. Gue langsung tepung Walman kalau sekarang. Untuk pilihan pertama gue langsung Bung Walman. Langsung. Iman. Gua James. Gua James Purba.
Oke, sebutkan ciri-ciri yang sangat detail. Kesayangan pelatih. Kecintaannya fans PSM. Iman, Bermain di salah satu klub di Pulau Jawa. Waduh. Punya pacar anak UI. So pas wisudaan gue ketemu. Wikipedianya sepak bola tuh emang kayak gitu guys. Sampai ke Lebih ke infotainment ya, pacaran, lebih ke aduh, infotainmentnya iya, bola dia ya. tahu. Kita tuduh dulu ya. Ya. Kita melakukan voting. Walman silakan mau voting siapa imposternya? Gue Iman. Gua Labib. Walman, Ramadan Sananta. Jadi Orang pacar anak UI. Sananta, Walman lagi di jadi imposternya adalah Dimas Dajat alias Walman. Berarti dia doang yang Kan udah nuduh. lu udah bilang kayak Kan gitu. Labib doang yang nuduh. Kan imposternya menang, lu tetap dapat poin ini, poin sendiri. Oh, gue sendiri berarti. Iya, Oh, iya. iya, iya. Gue dapet dong. Kagak lah. Kenapa? Gak dapet. Lah kan UI mana enggak tahu ya? UI. Gua gocek lu pada lu. Lu udah bilang PSM lagi. By the way guys, ngomongin soal striker Indonesia nih. Iya. Kan belakangan ini kayaknya striker Indonesia tuh selalu jadi sorotan. Karena kata orang tuh nggak bisa kill the game. katanya. Oke. Kira-kira kalau kalian punya contoh sosok striker ideal untuk Indonesia tuh siapa? Kalau gua boleh menjawab, sosok Silakan. yang ideal untuk menjadi striker Indonesia adalah Hoki Erling Caraka. Pasti jawaban Kenapa ini. tuh? Kenapa? Tapi gini ya, kenapa kok gue memilih nama Hoki Erling Caraka yang saat ini bermain untuk PSS Sleman? Karena yang pasti secara progres sangat terlihat ya. Hoki Caraka sudah mengemas 3 goals dan memang sejauh ini para striker dari tim nasional Indonesia yang berlabel tim nasional senior juga secara tidak langsung ketika ada pelatih anyar ya di kubu dari staf pelatih coach STY Oh, ada STY. pelatih yang memang khusus untuk Yong Chi-ul. striker Yong Iya, Chi-ul iya. gitu. Tapi Bekas pemain di Liga Korea ya. Betul. Dan memang secara kelebihan dan kemudian juga secara porsi Doi kan fokusnya adalah untuk penyerang. Menyerang. Tapi progresnya justru setelah ada pelatih baru yang ada di tim nasional Indonesia ini itu cukup berasa banget begitu. Dan Hoki Caraka dia sudah ada 3 goals. Ramadan Sananta ada 2 gol sejauh ini. Dimas Derajat pun juga sangat berkontribusi. Satu gol tapi punya kontribusi yang cukup positif buat Betul. Persib Bandung. Lanjut game 3 guys. Lanjut. Lu kok dapet Ramadan Sananta lagi? Udah selesai, udah selesai. Udah lanjut. Pulang main di Demam Bola ini. Apresiasi untuk tim kreatif dari Demam Bola, teman-teman RCTI Entertainment, terima kasih banyak telah menyempatkan waktu untuk brainstorming ini game yang sangat mahal loh. Jarang-jarang loh konten-konten Terbaik bola ini, itu terbaik. menciptakan game seperti ini ya. Betul. Ya, ini out of the box ya. Saking out of the box-nya insight banget. Betul. Insightful, insightful. Harus ada sponsor tetap. Pasti. Dia jawab betul pasti. doang, betul. Editor terima kasih karena editornya bagus ya. Sebutkan satu clue. Aduh, lu juga lihat. Lihat. Klub. Oke. Walman yang tadi menang. Impostor lagi. Ini kayaknya 3 babak imposternya Walman terus ya. Kesian banget dia tertuduh. Baru. Baru. Jangan baru. Trofi Liga Inggris. Oke. Bang James. Mediocre. Udah. Coba tunjuk dulu siapa. Walman. Walman. Imposter Walman. Kalau Walman, Gua James. Ivan. Walman. Lu tuh emang Iya, gua mulu yang kena. lu tuh muka-mukanya muka penjahat soalnya. Disebutkan ciri-ciri yang sangat detail. Gua Ya, mulai dari Labib. Inggris. Oke, Walman. Sering kalah. Gua Jawa tahu. Timur. Masa Jawa Timur? Opo. Enggak Ada di Jawa Timur. Dia itu pernah menang di tahun 2008 Liga Champion. Langsung saja ya, kita voting. Silakan Labib menuduh siapa? Lorenzius. Laurentius. Soalnya tadi cuma ini doang, jebakan doang. Jebakan. Pulang garam gue juga tahu. Walman. Gua Labib lagi. Semangat semua bikin nyubit gua. Aduh. Bibirnya kebetulan. Satu, 2, 3. Jadi jawab Glory, imposternya glory, adalah Man United. Liverpool. Liverpool. Sebetulnya ini menjebak loh. Ini bisa
bisa jadi MU, bisa jadi Madura United ini. Makanya pas Makanya gue di wilayah Jawa Timur. ada yang bilang Jawa Timur, itu nanti temen gue tuh. Sama dia. Labib ketika bilang sejarah, wih, MU bos sejarah gak Inggris mah. Sejarah aja kan, di masa lalu kan Iya kan soalnya. sejarah, ngomong sejarah, bukan Wah, saat ini. wah, Bukan itu mulu dah yang beda. Gua Melipir dari timnas Indonesia kita bahas ke Eropa dikit. Oh, Gitu. siap. Ada MU nih yang baru aja mecat Ten Hag. Oh iya. Lalu manggil pelatih baru dari Sporting Lisbon. Ruben. Iya. Ruben Amorim. Alonso bukan? Menurut kalian kira-kira si Ruben Amorim ini bakal bisa langsung nyetel nggak kayak Arne Slot di Liverpool? Kalau gue ya, gue ngelihat sebenarnya ini kan satu hal yang aneh juga buat MU, tiba-tiba pengen berharap Ruben Amorim. Oke, Ruben Amorim kemarin di Sporting luar biasa musim ini. Di musim lalu dia bawa Sporting CP untuk setelah berapa belas tahun akhirnya juara Liga Portugal. Terus kemarin juga dia bisa bawa Sporting CP ngalahin City 4-1. Gue lihat luar biasa. Tapi dalam satu wawancara dia bilang, kalau nanti malam saya menang dengan MU, Itu menarik ya. City. Yang artinya ekspektasi fans MU kepada saya The besar. next Sir Alex Ferguson. The next Sir Alex Ferguson. Tapi kalau saya kalah, yang artinya ekspektasi supporter MU kepada saya akan berkurang. Tapi hasilnya kita lihat 4-1 ya. Silakan diambil. Si Valente. Iya. Bapaknya ada juga tuh. Ayo aja ngerjain gua terus kreatif. Tolong woi. Kreatif mah gak ngerjain lu. Elunya aja dikerjain sendiri-sendiri. Tadi yang kalah siapa sih? Walma, bosen gue lu. Iman deh pertama deh. Balon Dior. Oke, nah. Pintar. Walman. Gua cerdas. Pintar sama cerdas apa bedanya? Ini dari tadi pada berdebat dengan kata-kata yang ambigu ya. Berani. Oke. Iya. Lebih ke motivasi kalian bertiga ya. Iman, berikan yang sedikit detail. Bermain di Liga Espana. Cepat. Walman. Gitu nih. Ayo, Iya boleh. Nggak Gesit. boleh, nggak Mampus. Gak boleh kata ada imbuhan kasar dong kan. Ini soalnya di Jakarta bukan. Clue selanjutnya, kasih yang sangat detail mengenai pemain ini. Oke, dia bermain di Liga kemarin di Piala Eropa sangat dominan. Labib, Gua tidak hanya bisa mencetak gol tapi juga bisa memberikan asis man. Ya. Walman. Ini 11 pemain. Sangat dipercaya. Ngomongin di sini, Bos. Sangat dipercaya. Oke. Gua sangat disayangkan ketika namanya tidak masuk dalam list peraih Ballon d'Or dan dia tidak menjadi juara. Oke. Sehingga teman-temannya tidak berangkat ke acara Ballon d'Or. Oke, Ini jelas banget itu. Jelas, I see. Oke. Oke. Ini baru. Iman, Walman. Uba. Huba 1, Walman, Huba 2. Gua tembak keluar nih ya. Walman gua. Walman 2. Baiklah, kita tie break gini ya, kita Oke, lakukan tie tie break. break. Karena posisinya tie break, coba sekarang kalian coba kasih satu lagi yang lebih spesifik. Kira-kira apa sih ini nih clue-nya gitu. Coba lihat dulu ekspresinya Walman ya. Iya. Boleh ganti ke Wahban nggak sih? Untuk nama yang ada di sini, dia bermain di Real Madrid. Oke, time break dia kalah dengan AC Milan tadi malam. Kemarin. Oke. Oke. Ya udahlah. Gue ke Walman aja. Gue ke Walman. Gue ganti. Pindah. Udah masuk. Udah tahu lu setan lu berdua emang lu. Udah, tie break bener-bener udah nggak ada pilihan lain. Udah Walman gua. Lu nggak saling intip kan ya? Kagak. Serius nih. Seandainya saling intip juga kan kartu yang biasa siapa? Walman udah negatif thinking. Ini nggak ada Kita kan janjian dari Nggak tadi. ada mau kalikung. Ini fair. Coba apa yang membuat lo tidak imposternya, Bang Walman? Jawab aja. Jawabannya siapa misalnya? Siapa gitu. Oh, coba lu Jangan main tertuju bola. kepada James, gua atau Labib karena dia gini-gini. Gue langsung gitu. pindah ke lu soalnya. Gua percayanya Labib. Labib James. Karena dia bisa mengalihkan semuanya. Mengalihkan pandangan lu. Bukan semua jawaban Clue-cluenya lu. gitu. Clue-nya. Oke, udah ya, udah cukup. Udah. Langsung aja ya. Walman 3 berarti ya. Walman, Anda dituduh 3 orang di Gitu sini. 3 orang. Oh, lu pindah ke gua nih. Iya. Semuanya buka bareng-bareng. Buka Ayo, bareng-bareng. oke. Vinicius Junior! Lu ngapain bilang Piala Eropa? Gue udah deg-degan pas lu bilang Piala Eropa. Jadi Gua gocek dikit. imposternya adalah Rodri. Rodri.
kena lagi. Kok bisa gitu? Dia ke gua mulu bedanya loh. By the way guys, ngomongin Ya, apa-apa. Rodri nih kan baru aja menangin Iya, Ballon Ballon d'Or. Menurut kalian ini kemenangannya kontroversial nggak? Karena banyak orang yang mengatakan harusnya Vinicius lebih layak. Ya cuman sebetulnya memang kalau kita bicara Ballon d'Or ini kan salah satu ajang apresiasi kepada pemain kan, dan memang ini udah jadi tradisi, udah cukup lama banget kan pastinya kalau kita bicara Ballon d'Or. Tapi kalau kita perhatiin dari 10 atau 15 tahun terakhir, ya udah sering sih kita melihat nama-nama yang ya mungkin seharusnya punya potensi untuk mendapatkan Ballon d'Or, tapi ternyata ujung-ujungnya cerita berbeda gitu. Jadi nggak heran ketika nama Rodri jadi nama yang dipilih untuk mendapatkan Ballon d'Or. Oke, lanjut ya. lanjut. Kita lanjut ke game berikutnya. Oh, impostor. Siapakah impostornya? Ayo putar ke gua dong. Oke. Putar ke gua. Oke, ini untuk Abang Editor nanti bisa diedit dengan Bang Walman ya. Nani? Aku keluar babi-babi itu. Kita lihat ya bareng-bareng. Udah lihat. Oh, udah. Oke guys, langsung aja kita mulai di putaran pertama. Silakan berikan clue-nya. Tampan. Iya lagi bener. Iya lagi bener. Pemain timnas. Jago. Oke. Boleh lah, Wawan. bener dong. Baru. Oke. Lihat Bang Walman lagi dong. Serius banget dong. Gak mau kalah dia, gak mau kalah. Woi. Serius banget. Kena mulu gua. Coba kasih satu lagi clue yang detail. Ayo, James, satu lagi. Dia sangat versatile. Oke. Adek kakak dengan pemain Jago. jago. Jong Ambon. Nemuin ya. Kasihan banget semua ya Allah. Tolong. Belum lama baru salaman. Iya salaman. Saat pam sama gue tadi salah. Bebas dong, bebas dong. Langsung aja tembak, langsung tembak aja. Langsung tembak aja. Oke. Salaman. Belum lama salaman. Mulai dari James. Kan tunjuk satu. Ayo gua lagi coba, ayo. Palman satu. Iya. Gua ya, gua sih gak enak. Salman. Iya, lu. Palman. Gua ya. Iya. Gua James. Oke. Oke, semuanya langsungin tunjukin kertas kalian bareng-bareng. Oke. Kayaknya sih Iman Tiga, gua sih. Jadi dua. satu. Satu. Jadi imposternya adalah Miles Hilhon. Ubah Kevin. bener lagi Kevin Dickman. Ubah. Sorry Bang Walman. Ya kan? Enak kan ngekecok. Walman kita. Orang dia baru salaman sama Erick Thohir. Oh, iya benar. By the way guys, ngomongin soal Miles Hilhurst Oh, nih. Kan katanya dari saat bermain di klubnya di AFC 20, ia mengalami cedera hamstring. Betul. Bakal bisa ngebela timnas Indonesia nggak nih saat timnas Indonesia menghadapi Jepang dan Saudi Arabia nanti? Atau harus menunggu Kevin Dix yang akan bermain saat timnas Indonesia menghadapi Saudi Arabia nanti? Lalu, Kalau gua jelas Kevin Dix lagi. Messi Hilgers sangat dibutuhkan oleh timnas Indonesia, tetapi kemarin dokter timnas mengatakan bahwa sudah dilakukan perawatan, jadi kayak Messi Hilgers tetap berangkat ke Jakarta, tetapi akan mendapatkan perawatan terlebih dahulu. Sebetulnya dengan kondisi dari Messi Hilgers gitu. Iya. Kalaupun memang mungkin tidak main sejak awal ketika menghadapi Jepang, besar kemungkinan dia akan coba untuk diturunkan di babak kedua. Bisa. Tapi yang menjadi penasaran itu kan sebetulnya adalah bagaimana nantinya racikan strategi Coach Sintayong. Karena kan memang untuk kita yang ada di sini ataupun juga pastinya untuk Sobat Demam Bola, kita dibuat bertanya-tanya kan dengan racikan strategi apa sih sebetulnya ketika Indonesia takut dari China gitu. Nah sementara nanti menghadapi Jepang dan juga Saudi Arabia dengan ditambahkannya Kevin Dix, ini kan pasti otomatis akan menjadi tambahan kekuatan ya Jelas. buat Indonesia gitu. langsung aja kita masuk ke Game terakhir. game terakhir kita hari ini. Woi, jatuh. Game ke-6 susah. Oke. Kita buka ya. Oke, semua sudah lihat perannya masing-masing? Udah. Oke, kita mulai dari ronde pertama. Kita mulai dari Iman deh. Cluenya adalah suatu organisasi. Oke, Lawit. Kegiatan sepak bola. Senyum doang. Senyum doang. Ini gue bertiga mikir, kalau orang bilang aja. Masih terus belajar. Oke, James. Sangat butuh di-upgrade. Oke, lanjut. Ini adalah suatu rencana untuk jadi ujung tombak negara. Wadidaw.
Silakan, Labib. Percepatan. Harus ada yang namanya percepatan juga dalam posisi ini. Pendidikannya harus di... Itu terus. Ya, emang kenapa? Why? Pendidikannya harus lebih baik lagi. Udah semua ini ya. Udah. Walman. Iya, gua lagi. Ayo. Labib, Iman Huba. Iman 1, Walman, Iman. Iman 2, James, Iman. Iman 3. Sama Oke, seperti Iwan. sekarang kita buka bareng-bareng ya. Apa Aduh. kata saya? 3, 2, 1, silakan dikasih tunjuk. Pembinaan usia muda. Pemilihan usaha muda. Oke, imposternya adalah Pembinaan usia muda. James. Dia apa? James apa? Fasilitas. Fasilitas. Bilang bentuk tombak di generasi muda. Lah, bener kan gua semua? Dia goceng dia tadi bilang, "Undangan buat muda." Dia udah baca kita dan dia bilang muda-muda. Sok muda. Apaan suatu? Ya kan bener kan gua bilang dia ngegocek kita. Dan tentu saja perhitungan skor dulu. Oke. Pertama kali ini mengumpulkan poin 200. Oh. Iman Huba juga mengumpulkan poin 200. Ada Labib Sadat dengan jumlah poin 150. Lumayan. Pilihan pertamanya ada 2 orang. Dan untuk Walman Laurentius dengan poin 5.000 juta rupiah. Dan setiap episodenya akan ada punishment yang wow. Oke, sekarang waktunya punishment. Ya, Kita buat tunggu-tunggu. pihak yang kalah, Walman Laurentius, silakan berdiri ikuti saya untuk mengambil hukumannya sendiri ya. Tekan tangan Anda. Jeng jeng. Apaan sih? Jeng jeng. Tarik aja. Lakban Oke. loh. Nah, Apa ini adalah hukumannya. Jadi hidung Anda akan ditarik menggunakan lakban. Oke? Siapa yang kena punishment? Hidungnya dong. Kayaknya nggak ketarik dah mbak. Enak semua soalnya dilem. Nggak bisa ketarik. Udah nggak apa-apa. Pakai lakban hitam ya lakban hitam. Nah paling mana kita ganti pakai lakban hitam karena tidak nempel. Udah nempel ya guys ya. Nah, Balik ke meja. Udah. Nah, aja. Udah. Sampai merah loh. Udah merah loh itu. Udah ayo closing ayo. oke. Baik, itu dia hukumannya sangat tampan sekali ya. Tempelin lagi. Ini adalah hukuman karena nggak mendengarin profesor waktu ngajar. Jadi Oh, hukumannya iya. kayak gini. Benar. Emang kayak gini nih. BTW, Apa kan tuh? bentar lagi timnas Indonesia mau mengarungi World Cup qualifier lagi nih. Ya. Nah, apa faktor yang harus dipunyai Indonesia demi bisa meraih poin maksimal saat melawan Jepang dan Arab Saudi nanti? Gua dulu. Silakan. Gua aja Tadi. dulu ya. Ya. Kalau menurut gua pertama adalah faktor mental. Mental dulu. Kalau bicara kita skill nanti dulu. Semua pemain Indonesia gue tahu punya atribut skill set yang sangat luar biasa. Pemain-pemain diaspora, pemain-pemain yang bermain baik di luar negeri ataupun kompetisi nasional. Tetapi menurut gua kita kalau mau menghadapi Jepang dan juga Arab Saudi, kita harus menyiapkan mental terbaik. Bermain di hadapan puluhan ribu supporter Indonesia di GPK itu jelas ada pemain ke-12. Jadi menurut gua mental dari para pemain punggawa STY itu harus benar-benar siap untuk menghadapi Jepang dan juga Arab Saudi nanti. Jadi Untuk melawan Jepang dan Arab Saudi ya. Kalau gue lebih bermain safe sih. Safe dan stamina. Karena Kalau gua sebagai duta supporter Indonesia ya, Iya. ya, yang pertama-tama kita tentunya harus bersyukur kalau Indonesia senior sudah mendapatkan 3 poin. Yap. Karena memang ini merupakan pencapaian yang bisa kita kategorikan prestis Yap. dari Indonesia senior. Yap. Kapan lagi kita bisa melihat tim nasional Indonesia senior bisa main di Piala Dunia, ya kan? Di kualifikasi Piala Dunia 2026 dan sampai round 3. Pun kalau seandainya memang nantinya secara target bisa terrealisasi, yaitu adalah menempati posisi 4, itu adalah bonus. Yep. Begitu. Lalu yang kedua adalah kita harus mengawal proses. Proses yang saat ini tengah dilakukan oleh Federasi Sepak Bola Indonesia untuk memajukan terlebih dahulu dari segi peringkat. Objektifnya udah jelas sebetulnya kan? Yep. Begitu. Dan kalau untuk nantinya dalam kategori teknis, tadi yang disampaikan lebih betul adanya ya, apabila
Yang pertama-tama pastinya adalah kita berharap agar pemain-pemain kita yang punya atribut bagus ini bisa menunjukkan mentalitas Yes. sebagai pemenang. Karena kita toh juga sejauh ini mengamati Indonesia baik kelompok usia 16, 18, 20, 23 tahun, sampai dengan senior, kita udah nggak inferior. Yep. Tinggal bagaimana pemain bisa untuk menjaga kestabilan level, konsistensi permainan mereka, mental, psikologis, dan bisa untuk menerapkan yang namanya sisi pendekatan taktikal dari Coach STY. Yep. Begitu. Oke. Bung Alman? Udah? Kalau dari Terima kasih Bung Alman. Bisa ini gua ngomongnya asli loh. Ayo. Tapi coba Bung Alman, kasih pandangan dari Bung Alman. Kalau dari gua benar Ya, merem kata James dan Labib mental. Karena permainan Jepang itu sangat dalam permainan itu strateginya itu luar biasa banget. Dan untuk Jepang itu taktik cara bermainnya itu sangat agresif banget sih. Apalagi kalau dia udah megang bola, hati-hati. Hati-hati, maksudnya gitu karena kita nggak tahu Jepang itu Manuver-manuvernya ya. iya. Karena kalau gue tambahan dari gue ya sedikit mungkin Alman maksudnya mau kayak gini. Detail-detail kecil akan menjadi pembeda. Iya. Jangankan kita melakukan kesalahan, kita nggak fokus sedikit aja, Jepang akan menghukum pertahanan Indonesia. Nah, itu itu maksudnya Bang maksud Alman. gua. Oke. Gua perbagus aja seperti itu. Oke, itu saja buat semua pertanyaan di hari ini. Terima kasih Prof. Oke. Dembol. Nah, Sobat Bola, episode perdana kita kali ini yang kalah adalah Walman Lawrence. Dan Buat acara ini Walman, dipersembahkan oleh dipersembahkan oleh Demam Bola Squad. Dan untuk Walman, jangan berkecil hati karena masih ada episode selanjutnya. Kamu bisa membalas semua kekalahan ini di Iya. episode selanjutnya. Oke. Tapi nggak mau. Oke, dan buat Sobat Demam Bola, thank you ya yang udah nonton keseruan para Demam Bola Squad. Jangan lupa like, share, dan komen siapa jagoan kalian di Demam Bola Squad. Sampai ketemu di Demam Bola Squad episode berikutnya. Bye!